Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rewo Church, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah tengah minggu. Mari kita siapkan hati kita, kita mau mengundang Roh Kudus melawat setiap kita. Bapa, kami merasakan hadirat-Mu, karena Engkaulah kekuatan hidup kami. Mari Bapa tuntun kami melalui hari-hari hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkau batu karangku, pertolonganku. Kuasa gelap datang menyerang, Engkau persembunyianku. Kala badai menerpa, Engkau tetap beserta. Saat topan menerjang, tetap Engkau pegang kuat tanganku, aku tak akan goyah. Ku kan melihat Elohim, Yahweh, pembelaku. Nyata terbukti kesetiaanmu. Kau selalu menyertaiku. Kembali katakan, kala badai menerpa, Engkau tetap beserta. Saat topan menerjang, tetap menopang. Engkau pegang kuat tanganku, aku tak akan goyah. Ku kan melihat
tulus katakan, ku kan melihat, ku kan melihat kemuliaan-Mu, Elohim, Yahweh, pembelaku. Nyata terbukti kesetiaan-Mu, Kau selalu menyertaiku, Kau selalu menyertaiku, Kau selalu menyertaiku. Sebab di dalam Engkau Tuhan, kami merasakan kelegaan-Mu, kedamaian sejati yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi menyembah Engkau. Di sini Kau beri kelegaan, di rumah-Mu Tuhan, hidup yang penat, letih, gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan, damai sejahtera dari tata-Mu, penuhi hati ini bersama katakan, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan. Oh, di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku, takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku Tuhan, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab
hanya di sini kelegaaanku, Tuhan, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaaanku, Tuhan. Shalom Jemaat Rehoboth Church. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah tengah minggu. Dan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sore hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami dan nasihatilah kami ya Bapa. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempelajari satu hal yang mungkin selama ini kita salah memahaminya. Hal yang ingin saya sharingkan pada sore hari ini adalah mengenai melayani Tuhan. Seringkali kita memahami bahwa melayani Tuhan itu harus di atas panggung, seperti menjadi pemimpin pujian, singer, pemain musik, bahkan sampai menjadi pembicara atau pendeta. Memang itu adalah bentuk-bentuk dari melayani Tuhan. Tetapi kita seringkali mengkotakkan bahwa melayani Tuhan itu berarti melakukan ini, itu, berbagai macam kegiatan di dalam gereja, terlibat aktif dalam seluruh kegiatan gereja dan sebagainya. Saya teringat dengan pengalaman saya pada waktu dulu saya menjadi anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu saya bertanya di dalam kelas, siapa di sini anak-anak sekolah minggu yang mau melayani Tuhan? Kemudian ada teman saya bertanya, melayani Tuhan itu apa? Lalu guru sekolah minggu saya mengatakan, melayani Tuhan itu seperti menjadi pemimpin pujian, bermain musik, kemudian jadi penerima tamu, dan sebagainya. Lalu saya dan teman-teman saya dalam kelas itu serentak berteriak, saya, dengan keriuhan sebagaimana anak-anak sekolah minggu Bapak Ibu. Kami antusias ketika ditanya siapa yang mau melayani Tuhan. Dalam kepolosan sebagai seorang anak kecil, kami antusias, sangat antusias. Pertanyaan atau pemahaman ini tidaklah salah Bapak Ibu. Tetapi tidak lengkap dan akhirnya membuat saya berpikir bahwa melayani Tuhan itu artinya mendukung dan atau terlibat dalam segala aktivitas gereja. Padahal sebenarnya bukanlah demikian. Melayani Tuhan adalah sesuatu yang kompleks, sesuatu yang luas cakupannya. Karena melayani Tuhan itu ternyata bukan soal berada di atas panggung, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari. Waktu kita di rumah, di kantor, atau di tempat bekerja, kalau kita sebagai mahasiswa berarti kehidupan kita dalam kampus, di jalan, bahkan ketika kita sedang sendirian Bapak Ibu.
Seringkali tanpa sadar kita menilai bahwa pelayanan itu dari seberapa sering seseorang berdiri di mimbar. Menyanyi dengan suara yang indah, memimpin doa, bermain musik, atau tampil di depan umum. Hal ini tidaklah salah Bapak Ibu, sebab memang diperlukan orang-orang yang memiliki bakat untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin orang yang tidak mau mengembangkan bakat yang dia miliki, kemudian menjadi alat Tuhan yang efektif di gereja. Tetapi kalau kita hanya mengkotakkan atau menyimpulkan bahwa melayani Tuhan itu hanya mengenai aktivitas di atas panggung gereja atau di atas mimbar, hal ini tentulah keliru Bapak Ibu. Izinkan saya untuk berkata bahwa panggung atau mimbar gereja itu bisa menipu. Tetapi hati yang murni tidak bisa disembunyikan dari Tuhan. Panggung, waktu kita berdiri di atas panggung, kita melayani, tampak melayani, itu bisa saja kita sedang acting Bapak Ibu. Tetapi hati yang murni, hati yang mengasihi Tuhan, itu tidak dapat disembunyikan dari Tuhan. Ketika Nabi Samuel diperintahkan Allah untuk mengurapi seseorang guna menggantikan Raja Saul, Samuel sempat terkecoh dengan penampilan perawakan dari saudara-saudara Daud. Bahkan Alkitab mencatat ketika Samuel melihat satu anak yang bernama Eliab, anak dari Isai yang bernama Eliab, Samuel langsung berkata, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Lalu Tuhan berkata pada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia bisa tertipu oleh perawakan, penampilan, dandanan, tutur kata ketika memperagakan sesuatu. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu, bahwa manusia itu tidak bisa menipu Tuhan. Manusia hanya bisa melihat sebatas apa yang dia lihat. Apa yang dia mampu memahaminya, hanya sebatas itulah manusia bisa menilai. Tetapi Tuhan menilai motivasi dan kedalaman dari hati kita. Waktu kita melayani, waktu kita di atas panggung, atau bahkan pelayanan apapun yang tidak menggunakan panggung, yang notabene kita mengatakan, saya melayani. Ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Apa yang menjadi motivasi kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini? Apa yang menjadi motivasi kita sehingga membuat kita mau terlibat begitu jauh terhadap pekerjaan Tuhan di sebuah gereja? Seringkali kita dengan mudah mengatakan, ya saya melayani karena saya mengasihi Tuhan.
Apakah itu motivasi yang jujur? Atau hanya sekedar lip service atau pengakuan kosong? Beranilah untuk mengkoreksi diri kita Bapak Ibu. Beranilah mengkoreksi, menilai diri kita. Saya pun juga terus menilik diri saya sendiri, melihat diri saya sendiri. Untuk apa? Apa yang menjadi motivasi saya dalam mengambil bagian dalam pekerjaan ini? Siapa yang aku layani? Untuk siapa aku melayani? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif yang perlu kita pikirkan Bapak Ibu. Jangan sampai lewat mulut kita mengaku kita melayani untuk Tuhan, tetapi hati kita atau motivasi tersembunyi dalam diri kita sebenarnya sedang melayani diri kita sendiri. Jangan sampai lewat pengakuan kita mengaku saya melayani hanya untuk Tuhan. Tetapi kita punya agenda pribadi dalam diri kita. Mungkin kita bisa menipu manusia. Kita bisa meyakinkan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita bisa meyakinkan jemaat bahwa kita melayani memang untuk Tuhan. Tetapi kedalaman motivasi kita, sedalam apapun dimotivasi kita, Tuhan tahu. Tuhan melihat. Dan tidak bisa disembunyikan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus berani membuka sebuah pemikiran yang lebih luas. Bahwa melayani Tuhan itu bukan hanya berbicara tentang aktivitas gerejawi. Tetapi melayani Tuhan adalah di mana kita menjaga perkataan kita agar perkataan kita itu tidak menyakiti orang lain. Melayani Tuhan adalah di saat kita menjaga pikiran kita agar tetap bersih, tetap murni di tengah dunia yang makin rusak. Melayani Tuhan adalah di saat kita menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kita memilih untuk mengampuni, kita memilih untuk mengasihi tanpa perhitungan, tanpa pamrih. Dan ini semua adalah bentuk dari kita melayani Tuhan dengan benar. Kalau kita adalah seorang suami, maka kita akan mengasihi istri kita. Kalau kita adalah seorang istri, maka kita akan menghormati suami kita. Anak, remaja, pemuda akan menghormati orang tua. Dan orang tua juga akan menyayangi anak-anaknya. Disitulah kita sedang melayani Tuhan yang sebenarnya Bapak Ibu. Jadi hati yang melayani Tuhan itu bukan hanya di atas mimbar, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Apakah seseorang benar-benar melayani Tuhan dengan benar atau tidak, itu bukan di atas panggung, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berdiri di atas panggung, di balik mimbar, sangat bisa tertutup dengan dandanan pakaian yang kita kenakan. Bagaimana ketika kita di luar gereja? Apakah kita masih melayani Tuhan?
Apakah kita masih melayani Tuhan dengan menjaga mulut, perkataan, perbuatan, dan perasaan apa yang kita pikirkan? Jadi kita tidak boleh memisahkan bahwa yang namanya melayani Tuhan itu hanya di atas panggung. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kita tidak bisa memisahkan karena sebetulnya itu adalah satu kesatuan antara di atas panggung dengan di bawah panggung. Saat kita naik di platform dan dilihat dengan banyak orang, maupun saat kita sendiri dan kita pikir tidak ada yang tahu atau yang melihat apa yang kita lakukan di tengah-tengah kesendirian kita. Jangan sampai kita menjadi badut gereja Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi badut gereja. Kita berparas, kita mendandani diri sedemikian rupa supaya berpenampilan menarik di atas panggung. Tetapi kehidupan di bawah panggung sangat berbeda dengan di atas panggung. Jangan sampai kita menjadi badut gereja. Karena itu perlu kita renungkan Bapak Ibu. Ketika saya melayani, maka pujian atau validasi siapa yang saya cari? Waktu saya melayani, pujian siapa yang saya cari? Pujian dari Tuhan atau pujian dari manusia? Lalu ketika saya hidup sehari-hari, apakah saya juga menjaga hidup saya agar menyenangkan Tuhan atau supaya kelihatan rohani? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk kita pikirkan Bapak Ibu. Mengapa? Karena bisa jadi di atas panggung kita mengaku melayani Tuhan, tetapi di luar panggung sebenarnya kita sedang menyakiti hatinya Tuhan. Jangan sampai di atas panggung kita dengan lantang mengatakan atau menunjukkan bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi ketika di luar panggung hidup kita sembarangan, mulut kita sembarangan. Kita gunakan mata, telinga kita, mulut kita untuk hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan atau bahkan menyakiti hati Tuhan. Tetapi kalau kita melayani Tuhan dengan mencari pujian atau validasi dari Tuhan, maka kita tidak akan melakukan penipuan di atas mimbar. Bapak Ibu, mari kita berani melihat ini Bapak Ibu. Beranilah melihat diri sendiri. Bukan untuk menjadi minder, malu, lalu akhirnya mengundurkan diri dari pelayanan gereja. Bukan. Mengkoreksi diri sangat diperlukan supaya kita menjaga motivasi yang lurus dalam melayani Tuhan. Kalau tidak Bapak Ibu, kita tidak melayani Tuhan, tetapi melayani perasaan kita, melayani diri kita, melayani ego kita, melayani nama baik kita. Makanya dalam Matius pasal yang ke-6, Yesus mengingatkan kita semua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan oleh
orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memang dalam perikop ini Bapak Ibu, Yesus sedang mengajarkan kepada para pengikutnya mengenai pemberian sedekah, menolong orang. Tetapi kita bisa menarik pembelajaran dari apa yang Yesus sampaikan. Penekanan Yesus sebenarnya bukanlah mengenai memberi sedekah itu. Karena Alkitab mengatakan ini adalah kewajiban agama. Artinya sesuatu yang pasti dan harus dilakukan oleh orang-orang Israel. Jadi Yesus tidak sedang menekankan soal pemberian sedekah itu. Tetapi yang Yesus tekankan adalah motivasinya. Motivasinya. Apa motivasi melakukan kewajiban agama? Dalam hal konteks ini adalah memberi sedekah tadi. Apa motivasinya? Kalau motivasinya adalah supaya dilihat orang dan dipuji, maka kita sedang tidak melayani Tuhan, tapi melayani diri sendiri. Nah, Bapak Ibu, mengambil bagian dalam pelayanan gereja memang tugas kita sebagai orang percaya, bukan? Karena kita harus mendukung kegiatan gereja supaya gereja bisa terus berjalan. Tetapi penekanannya bukan pada pelayanan yang kita ambil, tetapi apa yang menjadi motivasi dalam pelayanan kita. Apakah supaya dilihat orang dan dipuji, atau apa? Nah, mari kita melihat diri sendiri Bapak Ibu. Jangan sampai kita justru melayani diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang akhirnya menjadi Tuhan atas hidup kita. Yang kita kejar adalah nama baik, validasi orang, pengakuan orang, yang sebenarnya ini pun juga tidak menjamin hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yesus pernah menggambarkan situasi yang begitu tragis Bapak Ibu. Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Ini bagian dalam pelayanan bukan? Ini pelayanan-pelayanan yang hebat bukan? Di mana orang-orang juga mencari nubuatan, mencari mujizat. Banyak orang ingin didoakan dan dilepaskan. Wah, kalau kita punya karunia ini, bisa-bisa kita dicari banyak orang. Diundang banyak gereja. Tidak cuma di satu negara, mungkin bisa banyak negara. Tetapi Yesus mengatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan yang besar tidak menjamin hidupnya sudah menyenangkan hati Bapa. Tidak menjamin dia berkenan kepada Bapa.
Kita seringkali mendapatkan sebuah pembelajaran. Aku tidak pernah mengenal kamu, artinya aku tidak bisa menikmati hidupmu. Tuhan tidak bisa menikmati hidupmu. Kenapa? Karena hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kita bisa punya karunia mengusir setan, bernubuat, bahkan bisa bikin mujizat? Itu untuk kepentingan umat Tuhan. Bukan untuk kita, untuk umat Tuhan. Mereka butuh kuasa Tuhan. Mereka butuh pengurapan dari Tuhan. Disinilah kita harus menjaga, jangan sampai kita salah motivasi dalam melayani. Jangan sampai kita terkecoh, kita terjebak dalam panggung-panggung gereja yang akhirnya membuat kita justru terhilang di dalam gereja. Bukan gerejanya yang salah, tetapi kita yang harus berani mengkoreksi diri kita sendiri. Siapa yang kulayani? Apa yang menjadi motivasiku terlibat dalam pelayanan gerejawi? Bapak Ibu, karena itu dalam melayani, carilah, usahakanlah validasi atau pengakuan dari Tuhan itu sendiri. Jangan sampai kita sibuk melayani, tetapi kita lupa menyediakan waktu untuk kita mengkoreksi diri di hadapan Tuhan. Sekiranya kebenaran pada sore hari ini mengingatkan kita semua, menegur kita semua, supaya Bapak, Ibu, dan saya masing-masing mengkoreksi diri. Apakah aku sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Mari kita berdoa, Bapak, Ibu. Bapa, terima kasih buat kebenaran-Mu sore hari ini. Kebenaran yang menegur kami, yang mengingatkan kami. Ajar kami melayani Engkau dengan hati yang murni dan hati yang tulus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.